Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman dan pelayan firman yang bertugas pada pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat datang di dalam ibadah. Meskipun kita melaksanakan ibadah ini dari rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi kehikmatan daripada kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang adalah memberikan kemenangan bagi kita. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak KMJ kita, Pendeta Jimmy Hakairot. Jemaat Tuhan, marilah saling bersalaman di sebelah kiri dan kanan kita. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi keberhasilan, merubah segala hal yang membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik di surga untuk menerima kembali takhta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat, marilah menghapus semua kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan Yesus, kami menghapus segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta, tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal yang hidup dengan akal pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu
untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja atau jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja atau jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, "Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat kekasih Tuhan, kembali mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita akan membaca merenungkan berita firman Tuhan yang nanti akan terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa bahwa Engkau Tuhan sudah menyatakan kebangkitan dalam kehidupan yang Engkau boleh nyatakan bagi kami sebagai umat-Mu, dan kini saatnya kami memaknai betul bahwa kami tidak hanya sebatas hidup, tetapi benar-benar berada dalam kemuliaan Tuhan, sebagaimana Engkau boleh menyatakan lewat firman-Mu ketika Engkau naik ke sorga. Karena itu Tuhan, mari nyatakanlah sungguh kemuliaan-Mu lewat ibadah yang kami lakukan dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga, agar firman-Mu benar-benar memberi kami pengharapan yang sungguh untuk memasuki kehidupan yang Engkau berikan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang akan dibacakan silih berganti. Yang mengatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat kekasih Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang kita boleh syukuri karena Tuhan berkenan tetap boleh menyapa kita sekalipun di tengah peristiwa pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk boleh tetap mengingat rayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya tetap menyapa kita, kiranya kita tetap ada dalam kasih penyertaan Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat. Saudara-saudara, bahwa peristiwa kenaikan menjadi sesuatu yang diingat rayakan karena menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang memang Allah rencanakan dalam karya keselamatan yang bukan saja memberikan suatu makna kehidupan, tetapi hidup yang memiliki kemuliaan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa Yesus memang benar menang karena dia bangkit, itu sesuatu yang betul-betul menjadi pemberitaan firman. Dan untuk hal itu kita diberikan kewenangan karena kita punya kesempatan untuk menjadi pemberita akan kemenangan Tuhan itu dengan cara bahwa Allah memuliakan kita. Di mana tempatnya itu? Yaitu ketika kita bersuka cita karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, kenapa hal ini menjadi begitu penting juga? Karena persoalan kenaikan itu adalah sesuatu yang mungkin kalau mau disampaikan kepada mereka yang tidak mengimani ada sesuatu yang mustahil. Tapi bagi kita sebagai orang percaya bahwa kenaikan itu sesuatu yang memberikan tempat pada posisi yang sesungguhnya keberadaan kita di mata Tuhan. Apa yang terjadi dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Injil Lukas pada saat ini memberikan sesuatu yang saya mau katakan benar-benar kita tidak akan pernah dibiarkan, ditinggalkan dengan begitu saja. Artinya bahwa disinilah perhatian Tuhan yang menyatakan kemuliaannya bagi kita karena dia benar-benar sudah memberikan kesaksian yang sesungguhnya menguasai bumi dan langit. Artinya bahwa tidak ada bagian yang terbatas bagi Tuhan. Di sini pengertian teologianya, pengertiannya bahwa kita kan sebagai manusia selalu berhadapan dengan kenyataan batasan ruang dan waktu. Terbatas juga untuk mengerti
memahami orang lain, memahami alam, bahkan memahami kenyataan yang terjadi seperti sekarang melalui COVID-19 ini. Kita kadang-kadang sudah kehabisan akal, kehabisan perasaan, karena mungkin hanya tinggal mengeluh dan mungkin hanya tinggal berbantar dan sebagainya. Tapi lewat peristiwa kenaikan ini ada sesuatu pesan yang luar biasa, bahwa Allah tidak pernah dibatasi oleh karena apa yang sesungguhnya boleh terjadi, sekalipun itu sesuatu yang begitu mengancam. Mengapa demikian, Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Ya, kalau menurut catatan Alkitab yang telah kita baca tadi, ya, sesungguhnya dikatakan bahwa pada hari-hari di mana murid-murid Tuhan mengalami suatu proses pembentukan iman mereka yang tadinya hanya sebatas perjumpaan, pertemuan secara fisikal, baru mereka percaya, baru mereka yakin. Tapi ketika mereka tahu bahwa kenyataan Tuhan mati dan kemudian bangkit hanya sebatas juga pada penampakan setelah kebangkitan, tentunya ini menjadi sesuatu yang sesaat, saya mau katakan, karena percaya hanya pada sesuatu yang boleh dibilang sebagai saat yang Yesus ada, Yesus hadir. Tapi bagaimana kemudian ketika hal ini tidak lagi mereka bisa lihat, dan mungkin tidak akan ada, boleh dibilang, suatu perjumpaan secara fisik. Dan itulah yang kemudian lewat peristiwa kenaikan ini mau dikatakan begini, bahwa ketika Tuhan terangkat, katakanlah naik ke surga, apa yang dimaknai di sini, Bapak Ibu? Kalau tadi ketika dalam perjumpaan di bumi, Tuhan hanya sebatas melihat pada saat kenyataannya yang ada di hadapannya. Tetapi ketika dia naik ke surga, boleh dibilang, saya mau katakan, seperti suatu pengertian 3 dimensi. Allah melihat seluruhnya, bukan hanya di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan, bahkan yang tersembunyi sekalipun di tempat yang tidak dapat dilihat secara mata jasmani. Ketika Allah naik dalam Yesus Kristus, dia dapat melihat dan mengetahui. Sini maknanya. Jadi bukan soal perjumpaan fisik, tetapi Allah ada, melihat segala sesuatu ketika semua menjadi jelas. Saya seringkali kalau dalam kenaikan selalu mengambil ilustrasi, kalau Bapak Ibu punya lampu senter, ketika kita letakkan senternya menyala tetapi lampunya menghadap ke lantai, kita tempatkan di lantai, sinarnya tidak kemana-mana. Tapi ketika kita angkat pelan-pelan naik ke atas, maka sinar itu akan melebar. Sinar itu akan melebar. Apa yang mau dikatakan di situ? Berarti kan terang itu nyata. Orang dapat saling melihat dan tahu yang terjadi. Nah, itulah yang mau diungkapkan lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Bahwa dia dimuliakan dalam arti bahwa pemuliaan itu mau mengatakan bukan karena sebatas-batas seperti barang mulia, ya, emas dan sebagainya, tidak, tetapi bahwa kemuliaan Allah itu nyata. Dia dapat melihat dan dapat mengetahui, bahkan dapat masuk dalam kehidupan kita di mana kita berada. Tidak ada yang tersembunyi. Itu dia maknanya yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa pemuliaan, ya, yang mau dikatakan pada diri yang terjadi pada Yesus Kristus, ya, dia nyatakan itu pertama-tama lewat sikap yang memberkati, ya,
Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa sesungguhnya makna itu mau mengatakan dia tidak akan pernah semata-mata hanya pergi, tapi dia ada dalam kehidupan murid-murid Tuhan dan kita karena berkatnya itu yang menjamin. Dan ini boleh dibilang Bapak Ibu dan Saudara-saudari, artinya ketika murid-murid akan kembali memasuki kehidupan, jadi peristiwa pemulihan Tuhan, katakanlah kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga itu bukanlah peristiwa yang hanya sebatas membuat orang terkagum-kagum, membuat orang begitu merasa hebat dan luar biasanya Tuhan Yesus, tapi yang saya katakan tadi, karena dia tidak ada batasan lagi, dia bisa melihat semua, karena itu dia mengutus, ya, bahwa murid-murid akan kembali di tengah kehidupannya dengan sukacita. Coba perhatikan. Jadi bukan sebatas ya kayak orang menganga longo gitu ya karena merasa kagum dan sebagainya, tidak. Tapi memberi diri hidup mereka benar-benar mengalami sukacita besar. Tidak ada yang kehilangan ketika Yesus naik. Malah mereka mengalami kepenuhan dari berkat yang Tuhan beri. Dan kemudian yang menarik Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sekali lagi mau dikatakan bahwa mereka ada dalam sukacita. Ini jadi terangkat semua beban, terangkat semua persoalan dan pergumulan karena Yesus naik. Saudara dan saya, kita semua akan diangkat oleh kemuliaan Tuhan. Dan pengangkatan itu bukan berarti bahwa saudara juga ikut terangkat, bukan. Bahwa kita mengalami sukacita. Ini penting. Dalam situasi apapun kita diperhadapkan dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi kepada murid-muridnya kepastian bahwa mereka punya seorang sahabat, bukan saja di bumi, tapi di sorga. Apa maknanya saudara-saudara? Bahwa karena Tuhan terangkat ke sorga, apa yang Tuhan lakukan dalam perjumpaan dengan murid-muridnya dan kita juga dalam perjumpaan dengan Tuhan sudah memberikan jaminan kita akan ada perjumpaan dengan Tuhan di sorga. Jadi saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus dalam hal ini memberikan sesuatu yang memberikan sukacita karena akhirnya gambaran tentang eklesia gereja Tuhan dinampakkan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Karena nanti akan ada pengutusan Tuhan. Pergilah, baptiskanlah semua bangsa jadi muridku, dan seterusnya yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, makna di sini mau mengatakan bahwa seperti murid-murid Tuhan pulang sukacita tidak kemana-mana. Tapi dikatakan di situ mereka berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ketika kita coba untuk melihatnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberi pengajaran kepada murid-murid. Setelah melihat kemuliaan Tuhan, setelah mengalami berkat Tuhan, kembali dalam sukacita, masukilah persekutuan dalam memuliakan Tuhan. Itu dia. Sekarang mungkin kita boleh melihat bahwa apalah enaknya, apalah indahnya kalau kita tidak dapat bersekutu di tengah-tengah rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Rasanya ada hambar, ada kekosongan. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kenaikan Tuhan katakan dia lihat kita.
Dia tahu kita. Dan dia mengerti apa yang sesungguhnya menjadi pergumulan kita. Itu maknanya juga. Dan itu terjadi di mana Bapak Ibu? Bukan di gereja, tapi di rumah, di tempat di mana kita tinggal, di keluarga kita, bait Allah yang hidup. Kalau kita tetap setia dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan karena gerejanya, maka Tuhan melihat dalam kemuliaannya ketika dia naik ke surga, untuk tahu bahwa surga yang sesungguhnya sudah menjadi bagian bagi kita. Kalau kita tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan, itu dia. Dan kelanjutannya adalah, kalau dia menguasai langit dan bumi, tidak ada ruang waktu yang kosong bagi Tuhan. Sebab kita kan selalu melihat ada kehampaan. Saya ulang lagi, ada kehampaan yang sering terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta ini. Kita hanya bisa melihat. Tapi kenaikan Tuhan katakan dia kuasai alam semesta ini. Dan kita tahu dia penciptanya. Dia penguasa segalanya. Nah karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, takutkan. Katanya memang virus itu bisa ada di udara dan segala macam mengancam. Bagi kita yang sekarang bersyukur karena kemuliaan Tuhan, karena kenaikan Tuhan, percayalah bahwa dia kuasai apa yang sesungguhnya yang terjadi. Dan untuk menghindarkan, menjauhkan, bahkan mungkin menolak kita dari segala ancaman virus itu, satu hal, percaya saja bahwa Yesus memang menang dan dimuliakan. Lewat kemuliaan itu Bapak Ibu, hidup kita benar-benar akan sungguh-sungguh diberkati dan penuh dengan sukacita. Satu hal yang pesan firman ini cuma mengatakan, jangan sekali lagi hanya sebatas kita mengeluh. Jangan semata-mata kita hanya sebatas berhadapan dengan hati yang sungguh-sungguh merasa ada persoalan. Yang Tuhan minta hanya berkat Tuhan hadapi dan jalani dengan sukacita. Itu dia. Ada yang saya selalu bilang, imunitas kita dikuatkan. Kalau kita bersukacita seperti murid-murid Tuhan, dan kemudian dia berkumpul dalam arti bersekutu di tengah-tengah kehidupan keluarga atau di tempat yang Tuhan tempatkan bagi kita, maka kita percaya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi ketika Tuhan mau senantiasa memberi kita kepastian keselamatan. Percayalah, itulah bagian dari hidup orang percaya yang senantiasa boleh mensyukuri hari kenaikan Tuhan. Saudara dan saya, kita dimuliakan oleh Tuhan karena Tuhan Yesus sudah dimuliakan dengan penuh. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan tetap setia dan semangat dalam Tuhan dalam beribadah. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah dimuliakan dan juga menyatakan kemuliaannya bagi kami, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami ingat rayakan saat ini menjadi suatu kepastian kami bahwa Tuhan benar-benar menyatakan kehadirannya, menyatakan keberadaannya, tidak hanya pada tempat tertentu, tetapi di semua situasi dan tempat yang sesungguhnya di mana Engkau boleh melihat keberadaan kami, Engkau mau menyatakan bahwa Engkau ada. Dan itu nanti akan dinyatakan dengan sungguh-sungguh ketika Engkau menyatakan akan kehadiran Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mengajar kami benar-benar hidup kami tetap yang setia dan taat akan mengalami berkat Tuhan sebagaimana murid-murid Tuhan. Lalu Engkau mengendaki agar kami tetap diliputi oleh sukacita, dan pada akhirnya Engkau mengajar kami tidak pernah meninggalkan kasih dan penyertaan Tuhan lewat persekutuan yang terus memuliakan nama Tuhan dalam peribadahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati jemaat-Mu yang terus boleh ada dalam kesetiaan ketaatan dalam beribadah, khususnya bagi kami di jemaat Getsemani dari sektor pelayanan 1 sampai 6. Engkau sendiri Tuhan yang mengetahui akan keberadaan kami ketika kami bersyukur di peristiwa hari kenaikan Tuhan Yesus. Apabila Engkau mendapati mereka ada di tengah-tengah sukacita penuh karena Engkau memberikan pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, sempurnakanlah sukacita itu Tuhan. Dan apabila mereka tetap boleh menerima berkat, sekalipun mungkin ada di antara mereka yang sudah tidak bekerja atau mungkin untuk sementara melakukan segala sesuatu dari rumah, dan berkat-Mu tetap dinyatakan, biarlah mereka tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Berkati juga untuk mereka yang pada saat ini mungkin di tengah peristiwa pandemi COVID-19 ini, di mana ada pembatasan berskala besar yang membuat segala aktivitas tidak dapat kami lagi lakukan secara utuh. Tolong Bapa, buatlah kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan persoalan ekonomi, kebutuhan hidup, dan segala sesuatu yang menjadi apa yang kami harus kerjakan dan perbuat benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada, tolong Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, di mana Engkau melihat semuanya lewat peristiwa kenaikan ini, dapat menjangkau hidup kami, dapat memenuhi apa yang kami butuhkan dalam kehidupan yang Tuhan hadirkan. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi seluruh apa yang boleh kami alami dan rasakan dengan sukacita lewat peristiwa kenaikan ini. Tetapi kami juga tetap berdoa bagi segala sesuatu yang terjadi dampak dari pandemi COVID ini Tuhan. Engkau melihat dan mengetahui
Ada mereka yang terpapar dalam segala penderitaan karena sakit. Tuhan tolonglah, sertai mereka, berkati mereka, lindungi mereka. Terutama kami mohon pemulihan dari Tuhan. Untuk mereka yang tetap bekerja dengan setia dan taat, untuk bagaimana menanggulangi, melawan akan penderitaan karena COVID-19 ini, tolong Tuhan. Mereka yang adalah dokter, jururawat, bahkan segala sesuatu yang Engkau pakai untuk proses daripada kegiatan pemulihan dari segala sakit yang diderita, Tuhan tolong mampukan mereka bekerja dengan penuh sungguh-sungguh, berkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka Tuhan. Dan yang lebih penting Tuhan, kami mohon, sadarkan kami sebagai umat-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya kami harus memang tetap melakukan segala sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka PSBB, supaya kami tahu Tuhan, kami juga menjadi bagian daripada yang memutus rantai dari penyebaran virus ini, supaya dengan demikian saatnya nanti semua akan berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh sukacita kami kepadamu Tuhan, lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Inilah doa kami, inilah pinta kami. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh mendengar dan menjawab. Kami karena kami tahu bahwa Engkau ada dan hadir bagi hidup ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur kepada Allah, karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara silih berganti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian Markus 16 ayat 15 dan 16. Kita kidungkan bersama Gita Bakti 186. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.